Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway is a nice range. Cause I grind through the climb, I invite pain. You'll never hear me, bitch, nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want, anything you need. Your mind's got the key ingredient, it's belief. They're deceived with the negativity, but I just slide right by that energy. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama saya Chandra di channel Kang Bangunan. Hari ini saya akan share salah satu desain rumah minimalis sederhana, cocok buat di desa-desa. Karena sebenarnya desain rumah ini saya buatkan untuk teman saya yang memang posisi di rumahnya ada di pedesaan. Rumah ini memiliki ukuran 8 kali 8 meter. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua ya. Oke, rumah ini desainnya tuh minimalis, sederhana, tidak banyak profil macam-macam karena untuk menghemat biaya saat membangun rumah ini. Saya akan bahas material-material yang bisa dipakai untuk membangun rumah ini. Pertama kita bahas dari eksterior dulu ya. Untuk eksterior ini lantainya menggunakan granit lebar 15 atau 10 cm. Panjangnya biasanya sekitar 1 meter 20 cm atau 90 cm. Nah, ini kayak gini nih. Nah, kurang lebih kayak gini nih. Ini bisa ya. Nih yang kayak model-model begini. Dia kesannya bener-bener kayak kayu. Ya, harganya sekitar 200.000 sampai 300.000 per meter persegi. Selanjutnya untuk jendela menggunakan frame atau kusen aluminium ya, kiri kanannya sama. Yang sebelah kanan ini kaca mati, yang sebelah sininya kaca bisa dibuka. Untuk pintunya tanpa kusen terlihatnya, meskipun sebenarnya bisa pakai kusen, tapi kusennya dibikin tidak terlihat. Untuk handle-nya dibikin tinggi ya, supaya benar-benar memperlihatkan sisi kokoh atau solid. Jika teman-teman lihat di sini dari eksteriornya, kita ngelihat bahwa focal point atau fokusnya itu di sini. Nah, untuk di dinding kita memakai bata merah expose ya. Cuman kalau misalkan teman-teman pengen hasilnya bagus, kita masang bata biasa, terus di plester, habis di plester nanti ditambahin bata merah tempel nih, kayak gini nih, bata merah tempel nih. Ini kayak gini nih. Begini tuh, dia ditempel jadi kayak batu alam, hasilnya lebih rapi dan lebih bagus. Jadi ketika dinding udah dipasang, terus si bata merah ini ditempel lagi, bisa pakai semen atau kalau pengen kuat itu pakai MU. Ini kayak gini nih pasangannya tuh. Nah ini tuh. Lanjut, selain berfungsi untuk membuang udara panas di dalam, roster ini juga bisa dimanfaatkan untuk ketika teman-teman mau pasang AC, masukin pipanya lewat sini, jadi nggak kebanyakan bobok-bobok dinding. Oke ya, untuk di sini ada tanaman. Untuk tanaman ini namanya kalau tidak salah Calathea lutea. Cakep. Nah ini dia tanaman.
bagus. Oke, selanjutnya di kanan ini ada jendela kamar juga ya, atasnya pakai kanopi beton, motifnya sama biar seragam. Kita lihat sisi belakangnya, ini ada jendela kamar. Ini jendela pas di atas top table kitchen set. Di atasnya ada yang ini khusus buat buang udara panas juga yang di dalam rumah. Yang di sini buat buang udara atau bau di kamar mandi itu toilet. Atasnya ada dak beton untuk menyimpan toren pas di atasnya toilet. Lalu di sebelah sininya juga ada kaca atau jendela untuk toilet. Bentuknya sama ya biar seragam. Lalu di sebelah sininya ada juga jendela ukurannya lebih kecil tapi tingginya sama. Ini khusus area ruang cuci. Lanjut, sini ada jendela juga untuk ruang keluarga. Setelah membahas eksterior, kita akan membahas denah. Oke, ini denah. Paling bawah ini ada teras. Ini pintu masuk. Nah, teman saya waktu itu minta, dia pengen ada ruang tamu, ruang keluarga. Nah, saya pikir daripada disekat-sekat kayak rumah-rumah zaman dulu, jadinya itu kurang efektif gitu. Akhirnya saya sarankan untuk digabung saja ruang tamu sama ruang keluarga. Jadi ketika masukin motor juga tempatnya masih luas. Dan ketika ada acara keluarga atau acara di kampung, ini tinggal disimpan ke pinggir-pinggir aja nih sofanya. Dan jadilah ruangan yang sangat besar. Dan ini adalah kamar 1, kamar 2, kamar 3. Kamar 1 buat kamar anak ya. Kamar 2 sama 3 nih orang tua sama, bisa juga cadangan nanti ketika anak sudah nambah. Lanjut, di sini ada dapur. Nah, ini jendela yang tadi. Ini ada island atau meja meja saji. Dan ini adalah ruangan cuci baju. Jadi ketika nyuci baju tuh di sini. Di sini juga ada keran, jadi ketika misalkan mau wudhu nggak usah ke toilet, di sini aja bisa. Sebelah sini ada toilet, wastafel, sama shower di sini. Oke, mulai kita bagian dalamnya ya. Ketika kita masuk dari sini, maka kita akan berada di posisinya di sini. Di sini ya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya. Kita masuk sini. Nah, tamu-tamu bisa duduk dulu di sini nih, sambil nonton TV juga. Sebenarnya kalau tamu di kampung itu kan nggak yang formal-formal banget gitu loh. Makanya orang kampung suka bilang anggap saja rumah sendiri gitu ya. Oke, ini udah pakai karpet. Ini sofa juga ada karpet. Nah, ini nih. Jadi dinding di belakang toilet, sebelah sana tuh ada toilet atau ruang cuci baju. Kita manfaatin buat nyimpen lemari TV, plus TV-nya di sini. Jadi kesannya lebih rapi ya. Jadi benar-benar direncanakan dengan baik. Terus ini atasnya kabinet untuk nyimpen barang-barang ya. Barang-barang yang berhubungan dengan mungkin TV atau apa gitu ya. Nah, di sini. Lalu juga kita geser ke sebelah sini. Ini ada island atau meja saji. Nah, sebelah sana tuh ada dapur. Si dapur dia punya jendela yang memang bisa dibuka. Ini juga si bangku tempat duduknya bisa dimasukin ke dalam nih, sedikit. Jadi menghemat tempat. Jadi benar-benar gabung konsepnya di sini. Lalu ketika anak-anak kita mau belajar sementara gitu ya, atau misalkan mau ngerjain sesuatu, itu bisa di sini di island atau meja saji ini. Nah, ini pakai stool atau kursi bundar. Lalu sebelah sininya ini masih ada space buat nyimpen apa gitu biar nggak terlalu berantakan atau nggak terlalu kelihatan. Ini yang dapur tadi nih. Nah, ini ada kompor, ini ada
tempat cuci piring. Ketika teman-teman lagi masak nih bisa dibuka gitu ya. Selain itu juga kalau masak kan mesti terang nih, ya enggak? Mesti terang dong. Kalau kita sekata Sunda menyiksikan atau apa gitu, motong-motong sayur gitu kan mesti terang tuh. Nah ini ada di atasnya kabinet juga buat nyimpen barang atau nyimpen bumbu, nyimpen indomie atau apalah ya. Oke, nah di atas ini adalah untuk buang udara panas. Sebenarnya kalau misalkan teman-teman nggak mau pakai AC ya ini nggak usah pakai ini. Cuman ini penting ya, soalnya sekarang di desa juga udaranya udah mulai panas. Jadi biasanya ya, kalau misalkan udara panas itu, kalau biasanya udara dingin itu masuknya atau beradanya di level bawah. Jadi kalau misalkan teman-teman buka jendela ini, sama lagi buka pintu, itu lebih banyak masuk udara dinginnya. Terus ketika udara dingin di sini berubah jadi udara panas, dia naik ke atas ke plafon. Cuman kalau misalkan di plafon ini nggak ada buangan untuk hawa atau udara panas, maka udara dingin di bawah akan terkontaminasi oleh udara panas yang ada di atas. Maka perlu kita buatkan untuk keluaran udara panas ya. Lalu untuk pencahayaan untuk ruang keluarga nih ada di sini gede banget. Ini pencahayaan juga ruang keluarga. Ini pencahayaan untuk dapur. Lanjut kita ke sini. Nah ini yang saya maksud tadi nih, tempat cuci pakaian. Sama di sini disediain keran juga buat cuci sepatu. Selain itu di sini juga bisa ngambil wudhu. Nah di sini sebelahnya ada toilet. Toilet ini ada apa? Ada wastafel, ada kloset, sama shower. Untuk pencahayaan di toilet ini ada jendela ini ya. Jendela. Dan ketika teman-teman memiliki toilet yang berukuran sempit atau kecil, usahakan dindingnya berwarna terang ya, supaya kesannya lebar. Dan ini untuk area cuci tadi, kelewatan. Ini untuk pencahayaannya. Kamar nomor 1 deh, paling depan ya. Nah ini kamar depan nih, ini ada meja ya. Pencahayaannya dari sini. Nah untuk lantainya ini pakai vinil nih, jadi bukan granit. Nggak lihat vinil berapa sih harganya sekarang. Nah ini dia 590.000 untuk satu box. Biasanya dapat 3 meter persegi ya, sekitar per meter perseginya 200.000. Tapi dengan vinil kita dapat merasa lebih hangat. Selanjutnya kamar nomor 2, kita masuk dari sini nih, sama pakai vinil juga. Posisi lemari di sini. Nah untuk pencahayaannya dari sebelah kanan, karena tanahnya memang terbuka, artinya nggak ada rumah tetangga yang mepet, jadi masih dapat pencahayaan dari sini. Dan ini kamar nomor 3, lantainya sama, lemarinya sama, jendelanya ada di menghadap ke belakang. Jadi setiap kamar memiliki pencahayaan sendiri-sendiri. Diusahakan ketika teman-teman merencanakan sebuah denah, maka usahakan teman-teman memastikan juga atau merencanakan juga posisi untuk lemari, tempat tidur, sofa, TV, dapur. Kenapa? Karena ini akan berhubungan dengan posisi pintu sama jendela. Nah posisi sama pintu jendela juga akan berhubungan sama dinding akan berhubungan sama fondasi. Jadi diusahakan supaya nanti tidak ada kesalahan. Misalkan ketika bangunan sudah jadi kok nyimpen tempat tidurnya nggak pas, atau misalkan ternyata kok jendela di situ, nanti kalau nyimpen lemari ketutup gitu. Kayak misalkan nih, kalau jendela ini kan sebelah kanan pasti ketutup sebelah gitu. Tapi kalau kita sudah merencanakan bahwa posisi lemari di sini,
maka kita dari awal sudah merencanakan bahwa posisi jendela itu agak ke sebelah kanan. Oke, itu aja desainnya. Semoga bermanfaat ya. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Jangan lupa subscribe agar channel ini terus berkembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.